yang menjadi alasan utama orang tidak mau terjun ke dunia usaha, menurut pengalaman saya ada 3 hal. Jadi saya kapten kapal sekalian pelayan tamu juga. Oh, kapten kapal ya. Iya, Jadi udah bisa nahkodai sebuah kapal udah bisa ya. Yang di Nias yang saya pegang kapalnya panjangnya ada 12,5 meter, terus lebarnya ada 4 meter lebih, terus mesinnya ada 4 biji 300 berarti 1200 PK Suzuki. Ya, yang 4 tak. Boleh nggak kita mau tahu berapa keuntungan bersihnya? Tuh, nah berapa? Oke. Silakan. Saya menjual selama 7 hari itu, pembelian saya kurang lebih sekitar 2 juta. 2 juta yang pembelian belanja saya, dan pendapatan saya lepas dari modal yaitu 1.800.000. Yang menjadi alasan utama orang tidak mau terjun ke dunia usaha, menurut pengalaman saya ada 3 hal. Yang pertama, karena tidak memiliki modal. Yang kedua, karena tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan. Kemudian yang ketiga, yaitu karena tidak ada yang membimbing. Nah, 3 alasan inilah yang membuat umumnya orang-orang kita Indonesia tidak mau terjun ke dunia usaha. Nah, jadi kali ini saya ingin men-sharingkan bagaimana cara memulai dan mengembangkan usaha di bisnis snack. Nah, itu dia. Jadi, perkenalkan, nama saya Simon Sembiring Kembaran, owner bisnis di PD Idola Snack Jaya. Nah, saksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, bunyikan juga loncengnya agar setiap video-video terbaru yang saya tayangkan Anda mendapatkan notifikasinya. Oke. Ya, jadi di Idola Snack Jaya kita memiliki 3 program kemitraan. Nah, yang pertama, pelatihan berwirausaha. Nah, artinya kita akan bekerja sambil mengumpulkan modal dan mengambil pengalaman. Nah, selama 2 tahun. Nah, itu di Idola Snack Jaya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memulai berusaha dengan modal 1 juta. Nah, kemudian yang ketiga, punya modal tapi tidak memiliki pengalaman ataupun pengetahuan cara mengelola usaha. Nah, maka Idola Snack akan menjadi mitra mentornya bagaimana memulai usaha snack dengan membuka toko. Nah, itulah dia. Jadi pada kesempatan ini saya akan men-sharingkan tentang program yang pertama. Nah, nggak punya modal, nggak punya pengalaman, ya kan? Nah, nggak ada yang membimbing. Nah, jadi itulah yang akan saya sharingkan. Nah, bersama karyawan saya yang sedang mengikuti training di PD Idola Snack Jaya. Lebih lengkapnya akan kita perkenalkan saja supaya lebih akrab. Ya, jadi silakan diperkenalkan dulu. Oke, selamat siang. Nama saya Adil Manduha dari Nias. Saya udah bekerja di sini baru beberapa bulan di PD Idola Snack Jaya. Ya,
Saya masih mengikuti training saat ini. Terima kasih. Oke, siap. Nah, jadi udah jelas ya. Namanya sudah asli dari mana nih? Dari Nias. Asli dari Nias. Oke. Nah, oke. Jadi umur berapa nih sekarang? Umur saya 25 di bulan Desember ini. 25. Sebentar lagi mau ulang tahun yang ke-25. Gitu Iya. apa 26? 25. 25. Ya, masih dalam tahap ya sedang lah. Nah, cuma ini status sudah berkeluarga belum? Belum, Pak. Oh, belum, masih. Jangan ya. Udah punya calon belum? Calon ada Oh, tapi iya, jangan Iya. tapi lah, udah ada. Udah ada, Nah, Pak. iya, jangan pakai tapi-tapi. Kalau ada. Ya, jadi mulai bergabung di Idola Snack Jaya bulan berapa? bulan 1 2021 ini, Pak. Nah, bulan 1. Jadi perkiraan jalan 5 bulan ya? 5 bulan. 5 bulan. Nah, jalan 5 bulan. Nah, jadi mengenai produk di Idola Snack udah paham. Nah, jadi ini dia. Satu lagi, motivasinya itu kok mau kerja di Idola Snack Jaya? Motivasinya apa nih? Oh, sebelumnya saya melihat sering saya melihat video Bapak ini, bagaimana caranya bisnis snack ini. Kenapa semua orang pengen sekali bekerja, mau cowok, cewek, mau anak sekolah, mahasiswa, pengen banget mereka bekerja sambil kuliah lah, tapi bisnis snack ini. Punya bisnis sendiri gitu ya? Oh, punya ini yang bisnis gitu. sendiri gitu. Nah, Ya, oke, siap. Nah, ini kan usia sudah 25, ya kan? Nah, lulusannya apa nih lulusannya? lulusan saya SMK Negeri 1 Pulau Batu. Oh, dari Nias ya? Iya. Nah, jadi kita mau tanya nih, pengalamannya tentu sudah banyak nih. Lulus SMA berarti usia-usia 18, 19 ya? Iya. Nah, ini usia udah 25, di sini baru bergabung jalan 5 bulan. Boleh nggak cerita udah pernah kerja di mana saja? Iya. Nah, Sebelumnya saya tamat SMA 2014. Saya menganggur 6 bulan. Habis itu saya mendaftarkan diri di resort Pinnacle Sontelo, yaitu resort itu di Nias. Saya bekerja di sana dari 2015 sampai 2018. 2018 terus saya sekolah lagi mengambil pelayaran. Ya, membiayai saya perusahaan, iya, yaitu di Pariaman, Sumatera Utara juga. iya, iya. Habis itu setelah saya disekolahkan, saya dipindahin menjadi pembimbing staf baru di TPL. TPL itu di Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Jadi saya kapten kapal sekalian pelayan tamu juga. Oh, kapten kapal ya. Iya, Jadi udah bisa nahkodain sebuah kapal udah bisa ya. Iya. Saya sertifikat saya ANTD. Saya sekolah dari Pariaman, Padang Pariaman. Iya. Oke. Terus setelah itu ada pengalaman lain? Pengalaman lain saya semenjak di Jakarta kurang lebih mau hampir setahun lebih saya di sini. Iya. Saya pernah kerja di kafe Cikarang. Iya. Dan pernah saya kerja juga di rumah gitar di Green Lake City. Terus sepertinya saya tidak berkembang dengan ini. Saya pengen usaha sendiri dan mengikuti program di Snack Idola ini. Terima kasih. Oh, jadi ini sudah pernah ibaratnya seorang kapten gitu ya yang sudah bisa menakodai sebuah kapal ya. Iya. Ini kapalnya kira-kira ada kan ukuran besar itu yang Iya, mana nih? Yang di Nias yang saya pegang kapalnya panjangnya ada 12 meter setengah, terus lebarnya ada 4 meter lebih, terus mesinnya ada 4 biji 300 berarti 1200 PK Suzuki. Ya, yang 4 tak. Terus yang saya pegang lagi kapalnya di Nusa Tenggara Barat, yaitu ada 6 mesin yang 250 double. Terus habis itu saya memegang kapal lagi di Nusa Tenggara Barat, yaitu di Lombok. Saya cabang perusahaan yang saya kerja dari awal, ya saya pegang Suzuki juga, mesinnya 1000 PK, ada 4 mesin di belakang. Ya, pelayarannya antara
Bali ke Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Saya kira pengalaman untuk ya lumayan lah artinya ya, sudah bisa menakodai sebuah kapal gitu ya. Kira-kira itu penumpangnya 100 orang. Kalau yang di Nias itu dulu dia muatnya 62. Oh 62 ya. Oh, kalau orangnya 62. Oke, itulah kira-kira pengalaman singkatnya ya. Nah, itu pengalaman singkat hingga saat ini sudah mau masuk usia 25 nih. Terjun di bisnis snack idola. Nah, jadi ini kemarin, jadi kita di sini programnya itu tadi setelah diberikan bagaimana cara ya kan, nah cara menerima barang, cara menjual barang, cara menyusun, ya kan, cara bagaimana cara pengemasan, nah semua kita ajarkan sambil kita bekerja gitu. Nah di Idola Snack itu yang diajarkan gitu. Nah jadi kalau untuk 3 bulan itu kelihatannya sudah bisa gitu, jadi udah mulai hafal lah dengan produk yang hampir 250 macam. Nah jadi kemarin itu pas hari libur Lebaran ya kan, libur Lebaran itu kita memang liburnya 2 minggu gitu ya. Nah 2 minggu kemarin libur. Nah berhubung karena kita kemarin itu tidak bisa pulang kampung, nah jadi karyawan juga nggak jadi pulang tuh. Nah jadi ada kejenuhan apa sih yang harus dilakukan. Nah jadi kalau begitu kita kemarin setelah diskusi ya sama-sama sepakat untuk praktek lapangan. Nah ini dia nih praktek lapangan ya. Jadi praktek lapangannya itu tadi kemarin si Adil ini sudah langsung praktek, artinya jualan sendiri. Nah, ya kan kemarin ya. Betul, Pak. Selama 7 hari ya, 7 hari ya. Nah, 7 hari. Nah, jadi kita mau sharingkan ini pengalaman kan. Nah, pengalaman ini kan sama aja kan ilmu yang berharga kan gitu ya. Nah, karena dengan pengalaman jadi kita tahu gitu. Nah, jadi pertama nih kita mau tanya, berapa modalnya Adil kemarin itu untuk belanja snack? Berapa modalnya tuh? Kira-kira gitu berapa? Oke, kita kembali lagi. Ya. Tentang modal saya waktu saya mencoba untuk menjual sendiri berwirausaha, yaitu nggak ada modal, saya hanya modal 400.000 aja. Terus saya membeli barang di pagi harinya, sore langsung saya kemasin yang harganya 10.000. Terus yang saya lihat aja seukuran dengan uang saya dulu, habis itu saya langsung jual ke pasarnya, yaitu tempat jualan saya. Terlalu modalnya tadi 400. Iya, 400. Iya. Nah, modal 400, kira-kira 400 dapat berapa macam nih 400-nya? Modal 400.000 itu kita sih bisa dapat 8 macam. 8 macam barang. 400 ya dengan harga yang lain-lain ya. Iya, nah, harganya kan kalau buat jual kan itu harganya harga khusus ya kan, harga ada di katalog, harga member gitu ya. Nah, dapat 8. Terus setelah itu dapat, cara menjualnya itu tadi gimana? Diapain tuh? Cara menjualnya setelah saya beli perbalnya, saya packing, saya beli plastik dulu. Terus saya packing. Kemas. Iya, saya kemas dengan eceran berapa tuh? Dia punya ukuran masing-masing. Satu barang dia punya ukuran. Istilahnya setiap snack itu yang kita beli ada ukuran plastiknya yang cocok. Sudah lengkap semua di PD Idola ini. Terus saya membeli dan saya kemasin. Dan saya hitung berapa jumlahnya setelah saya kemasin. Habis itu saya pergi ke pasar untuk menjual sendiri. Oh ya, oke, stop dulu. Jadi artinya beli bal-balan terus dikemasin, ya kan? Nah, setelah dikemasin baru dijual ya kan? Nah, siap dijual nih. Nah, ya kan? Nah, jadi ini jualnya di mana aja nih jualnya nih? Nah, ini di mana tempat-tempat penjualannya dan bagaimana cara menjualnya nih? Nah, gimana tuh? Yang pertama, tempat penjualan saya yang paling kencan waktu masih tutup di sini lagi libur di Tegal Alur ini, di pasarnya saya menjual di tepi jalan. Bikin lapak gitu. Iya, saya bikin lapak pakai pakai apa nih? Pakai keranjang digelar gitu ya. Iya, saya taruh kardus di atas, saya taruh snack-snacknya di atas dan saya ambil bangku duduk. Dan saya saling promosi sama orang yang datang. Dengan harga perbungkus? Dengan harganya perbungkus 10.000 juga. 10.000. Terus lapangan saya menjual lagi di Citra, yaitu di Jalan Raya Citra. Saya pamit dan izin sama pemegang. Saya dapat tempat di situ.
dan di Cengkareng juga di pabrik. Di pabrik. Saya juga dapat lapak di situ. Dapat lapak di situ. Dan saya juga mendapat lapak di Poris, di pasar Poris Ya. Indah. Dapat juga. Dapat saya di situ langsung dikasih dengan satu tempat gitu loh. Satu tempat. Iya. Terus Oke. dan lumayan pendapatannya. Ntar dulu, kita tanya dulu nih, mendapatkan lapak itu tadi kan perlu ini kan. Gimana nih biar kita bisa dapatkan lapak itu tadi? Bayarnya berapa? Izinnya dengan siapa gitu loh. Maksudnya biar jelas nih. Ya. Ya, caranya mendapatkan lapak ini lebih cepat. Oh. Begini, saya kan mau jualan. Terus saya sebelum saya bongkar barang saya, kan otomatis saya belum dapat tempat untuk jualan, Iya. belum dapat lapak untuk jualan. Iya. Saya parkirin dulu motor, saya kasih sama orang parkir. Iya. Terus saya tanya di mana tempat Iya. yang pemegang ini di sini, pemegang Iya. lapak, saya pengen jualan. Ya kadang sih dipersulit juga, dan kalau memang kita niat pasti kita bisa ketemu orangnya. Iya. Nah, terus yang biasanya saya semenjak 1 minggu ini tetap aja orang menerima saya di mana Tetap pun menerima saya. ya, Iya, ya. tetap Menerima orang lah. menerima saya, Menerima, tidak ya. pernah ditolak Iya. saya untuk jualan. Nah, Iya, iya. dan saya langsung cari Iya, orang iya, yang iya. benar-benar pemegang itu. Oke, siap. Saya izin dengan dia. Ada pembayaran? Yang kemarin sebenarnya sih ada pembayarannya. Macam-macam ya? Iya, bermacam-macam. Tapi masih bisa. masih bisa. Berapa kira-kira Masih bisa. bayarnya sebagian contohnya gitu? Yang kemarin di Poris itu Ada 250. 250.000 pembayarannya Per bulan. per bulan. Berarti- Tapi dia udah menyediakan satu date, tempat. Ya, satu date, Date. 4 bola lampu, satu kabel, 2 meja. 250. 250.000. Oke, iya, siap. Oke. Jadi kalau di tempat lain harian berapa tuh kira-kira bayar? Kalau seperti di Citra, saya hanya cuma ngasih goceng aja. Goceng. 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 Iya. Oke, siap. Nah, itu udah jelas tuh bagaimana pembayarannya. Ada yang bayar lapak itu 250, ada juga bayarnya goceng ya. Mungkin Iya. ada yang 10.000 juga kali. 10.000 ada 10.000 juga. ya, Iya. mungkin ya buat kebersihan kali sama Iya, kamar buat atau begitu kali ya. Iya. Nah, sekarang kan kita mau tahu nih cara menawarkan, menjajakannya bagaimana itu gitu kan. Apa kita taruh udah gelar semua, diem aja nungguin orang lewat. Nah, coba itu peragakan gimana Oke. tuh kemarin. Caranya untuk menjual barang Iya. bukan hanya kita habis kita beli, kita taruh aja di atas dus, nggak bakalan laku. Ah. Tapi caranya begini, Gimana? saya sendiri, Iya. saya udah mencoba cara menjualnya, yaitu saya kasih dulu label harga di depan 10.000. 10.000. Udah ada. Habis itu saya cari ketika orang datang banyak, saya memegang barangnya dan saya kasih tahu harganya segini. Jika diambil 20 bungkus yang 10.000 gratis satu. Gratis. Pakai promo juga. Ya begitu. Iya. Kalau Iya. kita tinggal diam aja, Iya. ya memang ada aja orang beli, tetapi kurang Iya. banyak gitu. Iya. Kurang Begitu. lama gitu. Ya maksudnya ngomongnya bagaimana itu, ada promo ngomongnya Nah, enggak gitu? Gimana tuh Cara ngomongnya begini, Gimana? kalau saya begini kemarin, Iya. kalau datang yang ibu-ibu, saya bilang Iya. selamat sore Bu, mampir dulu. Ah, Silakan dipilih-pilih dulu snacknya Bu. Ada yang 10.000, jika ngambil 20 bisa gratis satu dan bisa kita kurangi harga. Wis. Nah, terus ada aja sih yang yang mampir. yang mampir tidak pernah kosong. Jadi ngocehnya begitu aja. Iya. Ngoceh coba peragain maksudnya. Ibar berdiri gimana gitu Nah. peragain. Caranya begini, saya Iya. memegang snacknya, saya bilang, ayo Bu, mampir, Oh, mampir, betul. silakan dulu dicek-cek barangnya, mana tahu ada yang cocok dengan budget orang ibu dan bapak, mampir aja dulu. Oh, mampir. Kita lagi jualan, ya sekalian promo juga. Nah, Iya, iya, mampir, ya mampir. begitu. Begitu ya. Ya. Iya, iya. Oke. Nah, jadi begitulah rangkaiannya ya. Iya. Nah, jadi selama 7 hari. Nah, jadi 7 hari itu penjualan beda-beda nggak? Yang ramai kapan? Gitu? Iya. Ada nggak itu hari-hari yang ramai? Kalau penjualan ini sebenarnya tidak rata semua hari, tetapi tidak pernah kosong. Istilahnya hari ini misalnya pagi ini Rame. rame, ngantar sorenya kadang agak berkurang. Kurang. Tetapi ada aja tidak pernah istilahnya kosong. Ya. Besoknya lagi kadang seharian itu banyak, paginya Iya, iya. banyak, sorenya banyak gitu. Oke. Siap. Nah, oke. Jadi
Itu kayaknya keseruannya seperti itu gitu. Jadi Iya. nggak ada rasa malu ya Iya. kan, nggak ada ya kan, tetap Iya. malah merasa senang gitu Senang. ya, senang gitu ya, senang ya, Senang banget. senang ya. Nah, senang saja kan nggak cukup nih. Tadi kan modalnya 400 nih. 400.000. Nah, terus selama menjual 7 hari, nah kita mau tanya nih, boleh nggak kita mau tahu berapa keuntungan bersihnya? Tuh, nah berapa? Oke. Silakan. Saya menjual selama 7 hari itu, pembelian saya kurang lebih sekitar 2 juta. 2 juta yang pembelian belanja saya, dan pendapatan saya lepas dari modal yaitu 1.800.000 bersih, lepas bensin, makan, minum. Saya 3 kali makan sehari. 1.800.000 bersih. Iya, 1.800.000. 1.800.000. Udah bersih, udah potong makan, bensin, minum semua. sudah ya. Sudah semua Sudah. itu bersih. 1.800.000. 7 hari. Hanya 7 hari. 7 hari. Ah, oke. Itu bisnis snack. Itu bisnis snack. Ya. Itu selama 7 hari. Hanya Ya? 7 hari aja. Ya. 7 hari dapat 1.800.000. Nah, jadi itu kalau 7 hari selama 1.800.000 berarti kan perkiraan kalau satu dibagi 7 ya kurang lebih kalau 200 lebih itu penghasilan bersihnya gitu. 200.000 lebih kan? Iya, lebih. Nah, kalau 3 kali 7 kan 21 ya kan? Nah, sekitar 250 lah sehari gitu loh. Nah, jadi itu gambaran real ya, itu yang nyata gitu ya, itu yang nyata. Nah, jadi jadi biar sahabat kita juga jadi oh iya bener gitu loh Pak. Iya. Nah, terus setelah itu tadi apa nih yang dirasakan? Maksudnya udah dapat segitu, apa perasaan kecewa, apa seneng, atau apa yang ingin dilakukan di masa yang akan datang? Oke. Nah, soalnya kan sekarang kan sudah balik kerja lagi nih, udah balik Iya. kerja lagi nih. Dalam posisi Cuman kerja dari sekarang. praktek itu kemarin apa nih yang ingin diambil gitu, atau langkah apa yang mau dilakukan? Silakan. Oke, saya udah istilahnya udah mulai berpengalaman masalah snack ini, bisnis snack ini. Nah, saya kedepannya mungkin 1 bulan lagi saya ingin mau usaha sendiri. Nah, saya mau menjual sendiri, dan tetap saja saya masih berhubung dengan bapak ini karena saya barang dari bapak ini saya membeli dari toko PD Idola Snack Jaya. Ya, rencana saya Masih butuh dibimbing nggak nih? kalau untuk bimbingan sih tetap aja Pak, tetap pasti di mana nanti yang saya tidak tahu tetap aja saya saling komunikasi dan menanyakan kekurangan di mana, kelebihan begitu Pak. Nah, terus itulah planning saya ke depan, saya akan jualan kembali. Jualan Ya. kembali ya. Ya. Oke. Jadi ada saran nggak bagi apa nih subscriber Idola Snack itu yang suka mengikuti, mungkin karena masih takut atau mungkin merasa ragu gitu, ada nggak yang bisa disampaikan? Ya, ada Pak, bisa. Oh, bisa. Nah, bagi teman-teman yang sudah menonton atau yang subscribe channel PD Idola Snack Jaya, Iya. jangan takut dan jangan bimbang kalau masalah orang bilang itu nggak ada hasil. Iya. Dan saya udah menikmati saat ini, dan saya tidak mau lepas mungkin dari tempat pekerjaan saya. Gaji saya di sana dulu 6.500.000. Iya. Kenapa saya masih pindah dan saya mau mencari bisnis sendiri? Iya. Di sini saya udah buktikan dan saya udah jalani dan saya udah lakukan. Itu benar semua yang sesuai yang PD Idola jalani saat ini. Saya udah mencoba bagaimana cara bisnisnya dan bagaimana penghasilannya, tergantung pada kita. Kalau kita tidak bisa istilahnya mengatur masalah manajemen kita, ya bisa aja mau 10 tahun, 100 tahun kita kerja tidak bisa naik level. Tetapi jika kita punya komitmen dan kita sungguh-sungguh ingin berjuang, pasti aja bisa berhasil. Saya sudah buktikan saat ini, saya bulan depan saya akan jualan sendiri. Dan berwirausaha. Jangan lupa dan selalu ingat bagi teman-teman yang sudah menonton video kali ini, harus ikuti juga yang seperti saya lakukan jika itu hobi Anda. Dan lakukan seperti yang kita lakukan. Terima kasih, jangan lupa menonton dan subscribe video kami. Iya. Jadi itu pengalaman
pengalaman dari Adil ya. Nah, Iya. jadi sobat idola di luar sana, nah program Idola Snack Jaya ini sebenarnya masih prematur gitu. Iya. Nah, artinya kan baru 5 bulan gitu. Iya. Nah, baru 5 bulan cuma karena ambisinya yang begitu besar, ya ibaratnya seperti dia juga sering sharing, Pak saya mau pingin usaha sendiri. Nah, dan itu terus. Nah, jadi semua jalan diterobos gitu. Nah, kalau yang dia sampaikan tadi, dia punya pengalaman kerja gitu. Nah, kalau kerja ya memang begitu. Nah, ya kerja, ya istilahnya sampai 10 tahun juga nggak bakalan berubah gitu. Nah, apa yang kita ingin raih gitu. Tapi ya perjuangan dia juga cukup berat tuh. Bangunnya juga kalau kerja itu mulai kerja jam 8, kalau dia mungkin jam berapa itu mulai kerja? Jam 5 udah mulai bungkus. Iya. Udah mulai siap-siap Iya, ya. siap-siap. Nah, begitu juga, bukannya lihat enaknya saja gitu. Nah, tentu harus dibayar gitu. Nah, perjuangan itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, itu yang ingin saya katakan. Dia juga begitu, semangatnya itu yang sudah dilakukan ya akhirnya dia menemukan satu gitu. Nah, dia menemukan satu prinsip, bukan untungnya yang 1.800.000 tadi, prinsipnya yang udah dia pegang gitu. Wow, ini nih. Nah, itu kan. Nah, itu akan membedakan dengan orang-orang yang lain, nggak punya prinsip dan belum punya tujuan. Nah, dia sudah punya tujuan. Nah, kalau program Idola Snack Jaya kan minimal kerja 2 tahun. Nah, itu programnya itu minimal kerja 2 tahun, punya pengalaman, nggak bisa diragukan lagi kalau udah 2 tahun. Nah, kemudian setelah 2 tahun itu punya modal juga, karena selama kerja tiap tahun harus menyimpan sebesar 1 juta. Nah, jadi sisanya itulah yang akan dibantu oleh Idola Snack Jaya. Kalau dia ini dan si Adil ini, dia benar-benar belum dimodalin, dia berjuang sendiri nih. Nah, dia berjuang sendiri itu karena dia begitu telah menemukan passionnya, menemukan semangatnya. Nah, ya kan? Nah, Ya, itu dia tuh. Nah, jadi itulah yang bisa kita sharingkan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, bersama Sama Idola Idola, pasti jaya. Oke, bye-bye.